Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Tiwi. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara perhitungan skala pada peta. Mulai dari membandingkan jarak pada peta, membandingkan dengan peta lain, menggunakan peta topografi, dan memperbesar serta memperkecil skala peta itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut ini. Halo semuanya, sekarang di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara perhitungan skala pada peta. Tadi udah disebutin tuh, apa aja sih yang bakal kita pelajarin. Nah, kakak ulangi lagi ya. Yang pertama, kita tuh akan belajar membandingkan jarak pada peta. Dan yang kedua, membandingkan peta satu dan peta yang lainnya. Yang ketiga, belajar mencari skala menggunakan peta topografi. Yang keempat, belajar memperbesar dan memperkecil skala itu sendiri. Nah, langsung aja ke pokok bahasan yang pertama, kita membandingkan jarak pada peta. Nah, biasanya di kasus-kasus itu, nanti kita bakal disuruh biasanya itu nyari skala. Dan diketahui itu cuma jarak pada peta sama jarak sebenarnya. Nah, gimana cara nyarinya? Di sini kita mengibaratkan ada sebuah segitiga. Bagian atas itu dia jarak pada peta, sudut kiri itu dia skala, dan sudut kanan itu jarak sebenarnya. Untuk vertikal kayak gini, dia itu pembagian operasinya, sedangkan horizontal gini dia perkalian. Misalnya yang dicari itu pada soal adalah jarak pada petanya berapa. Berarti ini yang dicari misalnya nih kayak gini ditutup. Berarti rumusnya kalau misalkan mau mencari jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita mau mencari skalanya, ditutup nih skalanya, dicari. Berarti rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Karena tadi ya, kalau vertikal itu dia operasi hitungnya pembagian. Sedangkan horizontal, operasi hitungnya perkalian. Dan yang terakhir, kita mencari jarak sebenarnya. Ditutup nih jarak sebenarnya, yang sudut kanan. Berarti rumusnya jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, itu cara mencari skala atau jarak pada peta jarak sebenarnya dengan membandingkan jarak yang ada. Biasanya nanti kalau misalkan ada soal, berapakah skala peta jika diketahui jarak pada petanya itu sebesar 3 cm dan jarak sebenarnya itu adalah 5 km. Berapa skalanya? Berarti mencari skala ya. Mencari skala tadi ini. Berarti langsung dibagi pembagian jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kayak gitu. Nanti untuk lebih paham laginya kita akan latihan soal. Yang kedua adalah membandingkan dengan peta lain. Biasanya membandingkan peta yang tidak memiliki skala dengan peta yang memiliki skala pada daerah yang sama. Rumusnya itu pakai ini. P2 itu dia skala yang dicari, J1 adalah jarak yang udah diketahui, tapi si jarak daerah tersebut udah ada skalanya. Sedangkan J2 itu adalah jarak yang akan dicari skalanya, berarti yang belum punya skala. Sedangkan P1 adalah skala yang ada. Contoh kasusnya kayak gini. Hitunglah skala peta di bawah ini. Kita punya dua daerah ya ceritanya. Peta 1, dia skalanya nggak ada. Peta 2, skalanya udah diketahuin. Masing-masing peta udah ada jaraknya. Nah, kita nyari nih skala peta 1 berapa katanya. Berarti si skala peta 1 ini sebagai P2 ya, karena yang dicari. Yang menjadi J1-nya adalah jarak yang udah jarak dari peta ini yang udah punya skala. Berarti yang ini ya peta 2. Berarti J1 5-nya sebagai J1 dibagi J2-nya berarti 8 karena J2 itu tadi jarak yang dia nggak punya skalanya. Dan P1 adalah skala yang ada. Jadi 5/8 dikali 200.000. Berapa? Nah, ini 5/8 kali 200.000 sama dengan 125. Jadi skala peta 1 adalah 1 berbanding 125.000. Seperti itu. Yang ketiga, kita mencari skala menggunakan peta topografi. Nah, biasanya peta yang nggak punya skala di topografi itu mencarinya atau dapat ditemukannya dengan melihat interval antar kontur. Bu, maksudnya peta topografi itu seperti apa? Nah, kayak gini peta topografi itu, peta kontur. Kita udah belajar ya di sebelumnya peta topografi ini. Nah, ini
kontur-konturnya. Nah, biasanya antar kontur ini dia punya interval. Kayak gini, misalkan dia 0, 500, 1000, 1500, 2000, dan seterusnya. Berarti intervalnya atau jarak per konturnya 500. Seperti itu. Berarti CI-nya atau interval antar konturnya dia 500. Nah, biasanya kalau di peta kontur ini, untuk daerah yang semakin ke sini, berarti dia ada di ketinggian tuh. Ini dalam petanya, ini dalam dunia nyatanya kayak gini ceritanya. Ini 0, ini 500, terus naik sampai sini. Jadi di dunia nyatanya tuh kayak gini. Sedangkan di peta topografi itu kayak gini. Ini ya yang dimaksud dengan peta topografi atau peta kontur. Nah, berarti kita biasanya di soal itu dikasih tahu tuh interval antar konturnya berapa. Contohnya gimana? Kayak gini. Sebuah peta topografi dengan jarak masing-masing garis konturnya 50 cm, berarti masing-masing garis ininya dia jaraknya 50 ya intervalnya. Berapa skala petanya? Katanya. Berarti rumusnya ini skala sama dengan 2000 dikali jarak antar konturnya tadi 50. 2000 kali 50, 100.000. Jadi skalanya adalah 1:100.000. Nah, biasanya nanti suka dibalik. Skalanya udah ada nih, sedangkan jarak antar konturnya nggak ada. Ya, ini rumusnya pakainya 1:2000 dikali penyebut skala yang ada. Kayak gitu. Dan yang terakhir, kita belajar memperbesar dan memperkecil skala pada peta. Untuk memperbesar skala, itu caranya adalah angka skala dibagi angka perbesaran. Contohnya, diketahui sebuah peta berskala 1:40.000, diperbesar 4 kali. Berapa skala perbesarannya? Nah, berarti kan angka skala dibagi angka perbesaran. 40.000 dibagi 4, 10.000. Jadi, skala perbesarannya adalah 1:10.000. Sedangkan untuk memperkecil skala, itu rumusnya adalah angka skala dikali angka perkecilan. Contohnya gimana? Misalnya contohnya peta berskala 40.000, masih sama ya. Ini contoh aja. Diperkecil 4 kali, berarti 40.000 dikali 4. 160.000. Jadi skala perkecilannya adalah 1:160.000. Seperti itu. Paham ya? Sampai sini? Bagaimana? Mudah bukan? Untuk lebih paham lagi, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan!